Kaira menoleh ke belakang dan langsung cengengesan salah tingkah. Bunga, Tio, gumam Kaira. Dengan cepat, dia menggerakkan tangan, memberi kode halus agar laki segera masuk dan pergi sebelum ada yang memperhatikan lebih lama. Untung saja laki paham, dia langsung membuka pintu mobil dan melaju pergi meninggalkan area parkir. Begitu Kaira memutar badan kembali, Bunga langsung berlari memeluknya erat. Kaira, gila lo ya. Kemana aja hilang seminggu kayak ditelan bumi. Seru Bunga dengan suara tercekat. Tangannya memukul-mukul bahu Kaira sambil menangis, ekspresi antara lega dan marah. Kaira menahan pundak Bunga, berusaha menenangkan. Set. Sorry aku nggak bermaksud ngilang gitu aja. Ada urusan penting banget, aku nggak bisa cerita sekarang. Kaira berusaha mengatur napasnya, tak ingin terdengar terlalu gugup. Tio berdiri di samping mereka, matanya menatap tajam ke arah jalan keluar tempat mobil laki tadi pergi. Barusan lo nebeng siapa, Kai? Mobilnya keren banget, mewah banget. Kaira langsung tersentak kecil, berusaha tetap santai. Hah? Itu taksi online, kebetulan dapat yang bagus aja. Jawabnya sambil tersenyum kikuk. Tio mengerutkan kening. Taksi online? Seriusan? Baru kali ini aku lihat taksi online Mercy seri S kayak gitu. Mungkin rezeki aku hari ini, ya kan? Kebetulan. Kaira tertawa hambar, matanya berkedip cepat mencoba mengalihkan pembicaraan. Bunga dan Tio saling pandang. Tatapan mereka sama-sama penuh tanda tanya. Perlahan, keduanya memperhatikan Kaira dari atas sampai bawah, kemeja putih yang baru, blazer rapi, celana bahan mahal, sepatu yang terlihat branded. Wajah Kaira pun nampak lebih segar, seperti habis perawatan. Ada apa sih? Kok liatin aku kayak barang pameran? Kaira memaksa senyum, tangannya menggenggam tali tas erat-erat. Bunga melipat tangan di dada, nadanya setengah bercanda tapi terdengar khawatir. Lo nggak jadi sugar baby omong tua bangka kan, Kai? Kok tiba-tiba glowing gini? Tio menahan tawa, tapi mulutnya langsung mangap. Iya, Kaira, bener juga, lo nggak aneh-aneh, kan? Halah. Kaira nyemprot kesal, wajahnya memerah. Jangan nuduh yang aneh-aneh. Sumpah, aku nggak kayak gitu. Tapi seriusan lo bikin kita pangling, lo cantik banget Kiara hari ini. Apalagi barusan lo turun dari mobil mewah. Lo beneran nggak jadi gundik atau ulet bulu kan? Desak Bunga antara kagum dan penasaran. Ya ampun, jangan nuduh aku sembarangan dong. Kaira cepat-cepat melangkah. Aku harus ketemu Pak Franky. Kalian juga nggak mau kan kalau kita semua telat? Bunga dan Tio akhirnya mengalah. Mereka mengikuti langkah cepat Kaira menuju lobi gedung kantor. Tapi rasa penasaran masih tergambar jelas di wajah keduanya. Begitu sampai di lobi, Kaira mendongak dan jantungnya langsung berdegup kencang. Mas Airlangga ngapain di situ? Airlangga berdiri di depan lift utama, setelan jasnya rapi, dasi hitam elegan, jam tangan mahal yang memantulkan cahaya lampu. Dari raut wajahnya, Airlangga jelas sedang menunggu. Padahal Stephen tadi sudah mengingatkan, tapi Airlangga keras kepala, tetap memilih menunggu Kaira sendiri. Kaira menahan napas, memilih pura-pura tak melihat dan berjalan cepat ke arah lift karyawan. Langkahnya sedikit kaku, tapi dia berusaha terlihat santai. Kaira, panggil Bunga dan Tio hampir bersamaan. Suara mereka cukup keras hingga menarik perhatian Airlangga. Dahi Airlangga langsung berkerut. Suara kalian berdua terlalu berisik, tegurnya, suaranya datar tapi tegas. Bunga dan Tio terkejut,
buru-buru membungkuk kecil. "Maaf, Pak," kata mereka hampir bersamaan. Wajah mereka memerah menahan gugup. Airlangga melirik Kaira yang terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun padanya. Bibirnya menegang, ekspresinya sulit dibaca. Kaira, Bunga dan Tio berdiri berdesakan di depan lift. Stephen melirik jam tangannya lalu menatap Airlangga yang berdiri tak jauh dari Kaira. "Pak, kita sudah bisa pergi sekarang?" tanya Stephen, nadanya setengah hati, karena tahu percuma jika bosnya masih belum berniat beranjak. Airlangga tidak menjawab langsung. Tatapannya terpaku pada Kaira yang malah pura-pura memandangi papan lantai lift seolah angka-angka digital itu lebih menarik daripada dirinya. "Aktingnya totalitas sekali," gumam Airlangga setengah kesal, tapi juga terdengar geli. "Padahal tinggal tarik aja, Pak, naik sama kita daripada nunggu non Kaira datang dulu," gumam Stephen tidak habis pikir. "Kayak anak ABG lagi berantem." "Diam kamu. Itu permintaan Kaira." Begitu pintu lift terbuka, Kaira, Tio dan Bunga masuk berdesakan bersama beberapa karyawan lain. Di dalam lift, telinga Kaira menangkap bisik-bisik yang muncul dari arah belakangnya. "Besok ulang tahun Tuan Mario, calon mertua Pak Airlangga," bisik seorang perempuan berkacamata pada temannya. "Iya, katanya pestanya pasti mewah banget," sahut yang lain sambil menahan senyum iri. "Tapi sayang hanya orang-orang tertentu yang diundang." Perempuan di samping Kaira juga ikut nimbrung, suaranya setengah berbisik. "Beruntung banget ia yang jadi istrinya Pak Airlangga. Hidupnya pasti dijamin enak, gak bakal susah lagi." Diam-diam Kaira membuka ponselnya. Jarinya lincah merekam percakapan singkat itu, lalu mengirimkan hasilnya pada Airlangga. "Pak Airlangga jadi hot gosip pagi-pagi," tulis Kaira singkat, menahan tawa sendiri. Di sisi lain, Bunga dan Tio malah mendekatkan hidung mereka ke arah Kaira, mengendus-endus seperti kucing. Ngapain sih kalian ngendus-ngendus kayak kucing garong, tahu gak?" Kaira menyentil kening mereka bergantian. "Aduh." Bunga menjerit kesakitan sambil meringis. "Enak aja, mana ada kucing garong secantik gue." Tio juga ikut mengusap keningnya. "Dan gak ada kucing garong secute akoh ya," katanya narsis dan cempreng, membuat Bunga nyengir lebar. Kaira mendecak, "Udah, kalian duluan ke ruangan. Aku harus ke lantai 4, ketemu Pak Franky." Bunga langsung menolak. "Gak mau. Kita ikut. Entar kalau lo dimarahin HRD terus nangis gimana? Memangnya aku anak kecil?" Kaira tertawa geli. "Santai aja, paling juga cuma diomelin sebentar. Pokoknya ikut," ucap Bunga dan Tio kompak. Lift berbunyi pelan saat sampai di lantai 4. Begitu pintu terbuka, suasana langsung berubah jadi lebih dingin. Lorong lantai HRD sepi, stafnya berjalan cepat dengan wajah datar bak patung. Tio menelan ludah. "Kenapa ya ruangan HRD nyeremin kayak kuburan?" bisiknya pada Bunga. Bunga mengangguk cepat. "Iya, padahal baru ngeliat stafnya aja muka mereka angker semua." Mereka berjalan mendekati meja di dekat pintu. Di balik meja duduk seorang perempuan berkacamata dengan rambut dikuncir rapi. Namanya Kasya. Kaira menegur dengan sopan. "Mbak, maaf, Pak Franky ada." Kasya mendongak, matanya tajam menilai Kaira. "Kamu, Kaira Siva?" tanyanya. "Iya, Mbak," jawab Kaira, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. Kasya mengangguk pelan lalu meraih telepon meja. Ia menelpon sebentar, berbicara singkat dan datar. Setelah itu ia menutup telepon. "Kamu boleh masuk. Yang lain tidak berkepentingan harap tunggu di luar."
Tio dan Bunga spontan mendelik kesal. Kok galak banget sih, gumam Tio. Ayo, Kaira, cepetan masuk. Dorong Bunga pelan. Kaira menarik napas panjang. Ia mengetuk pintu ruangan bertuliskan, Frankie, Direktur HRD, sebelum membukanya pelan. Di balik meja duduk seorang pria berusia sekitar 43 tahun. Rambutnya mulai beruban di sisi pelipis, wajahnya tegas namun tak tampak keras. Silakan duduk, Kaira, katanya ramah namun tetap terdengar resmi. Terima kasih, Pak, ujar Kaira. Ia duduk perlahan, merasakan kakinya sedikit gemetar. Frankie membuka berkas tipis di hadapannya. Saya sudah mendengar semuanya dari Stephen, katanya. Kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil? Kaira mengangguk cepat. Iya, Pak. Saya mau minta maaf. Memang awalnya saya berniat mengundurkan diri, tapi ibu saya masih butuh biaya. Jadi saya urungkan niat itu. Frankie menatapnya beberapa detik, seperti menimbang. Kami paham, ujarnya sambil menggeser berkas itu ke arah Kaira. Tapi sebelum kamu khawatir lebih jauh, coba baca dulu apa ini. Kaira meraih kertas itu dengan tangan sedikit bergetar. Ia membaca perlahan, matanya melebar saat sampai pada kalimat inti. Ini surat pengangkatan. Tanyanya nyaris berbisik. Frankie mengangguk. Iya. Kamu diangkat jadi staf tetap, dengan gaji dan tunjangan seperti karyawan lain. Tugas dan tanggung jawabmu tetap sama, tapi statusmu sekarang resmi. Mata Kaira berkaca-kaca. Saya merasa tidak pantas, Pak. Saya belum lama kerja di sini, dan... Frankie memotong lembut. Ini keputusan Pak Airlangga. Dan sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Di luar ruangan HRD yang dingin dan sunyi, Tio dan Bunga duduk bersebelahan di kursi tunggu. Mereka saling melirik gelisah, sementara lorong itu terasa semakin sepi. Hanya terdengar bunyi pendingin. Ruangan yang berdesis pelan, membuat suasana jadi makin tegang. Kok lama banget ya, Kaira di dalam. Bisik Tio, suaranya nyaris tenggelam oleh suara pendingin. Ia menggigit kuku jarinya yang lentik, tatapannya sesekali melirik ke pintu ruangan Pak Frankie. Bunga menghembuskan napas berat. Gue juga deg-degan, yo. Jangan-jangan Kay malah diturunin jabatan. Tio menoleh cepat, matanya membulat. Turun jabatan. Maksud lo? Bunga mengangkat bahu. Ya, dari staf magang jadi tukang cleaning service. Kan serem kalau HRD udah manggil-manggil gitu. Yaelah Bunga, lo ngelawak apa nyumpahin? Tio mencubit lengan Bunga pelan. Gue makin deg-degan nih. Belum sempat Bunga menjawab, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Kaira keluar dengan langkah cepat. Wajahnya memerah dan matanya basah. Begitu melihat kedua sahabatnya, ia langsung memeluk mereka erat-erat. Astaga Kaira. Lo kenapa? Tanya Bunga kaget sambil berusaha menahan tubuh Kaira yang nyaris menubruknya. Kaira menangis sesegukan, suaranya parau tertahan. Beberapa staf HRD dan karyawan lain yang lewat langsung melambatkan langkah, penasaran melihat drama tiga sekawan itu. Lo gak dipecatkan? Atau beneran lo diturunin jadi tukang cleaning service? Desak Bunga lagi, matanya juga mulai memerah karena panik. Tio mencelos. Lo jangan mewek dulu, Kay. Aku bukan dukun yang bisa nebak isi hati manusia. Katanya sambil mengibaskan tangannya ke wajah Kaira, seolah-olah hendak membantu mengusir awan kelabu. Kaira terisak sambil mengusap air matanya cepat-cepat. Ia melirik sekeliling yang makin banyak memperhatikan mereka, bahkan ada staf HRD yang pura-pura ngopi sambil pasang telinga.
Sini, sini, kita ke lift aja, bisik Kaira sambil menarik tangan Tio dan Bunga. Jangan bikin tontonan gratis di sini. Mereka bertiga berjalan cepat ke arah lift. Begitu pintu lift tertutup, suasana langsung berubah. Kaira menarik napas panjang, pipinya masih basah. Gimana? Lo kenapa nangis? Buruan cerita. Desak Bunga lagi, nadanya campuran panik dan penasaran. Tio menambahkan, jangan bilang Pak Franky nyuruh lo nyapu kantor. Kaira menggeleng cepat. Bibirnya mulai melengkung, matanya berbinar meski masih sisa-sisa air mata. Gue naik jabatan. Gue diangkat jadi karyawan tetap. Untuk beberapa detik, lift hening. Lalu Tio dan Bunga langsung menjerit bersamaan. Ya ampun. Seriusan. Bunga langsung meraih kepala Kaira dan mengguncangnya sambil tertawa. Gila lo, Kaira. Nangis-nangis dulu, bikin kita jantungan. Tio ikutan lompat kecil, tangannya ke atas. Wah, akhirnya Kaira naik pangkat. Gaji naik dong. Traktir, traktir, traktir mie ayam sama es teh jumbo. Tambah Bunga cepat, suaranya cempreng karena kegirangan. Mereka bertiga tertawa heboh sampai lift terdengar seperti karaoke box. Tio sampai bersandar ke dinding lift sambil memegangi perutnya yang sakit karena kebanyakan ketawa. Sumpah ya, Kai, kata Tio, masih terengah. Aku kira tadi lo nangis karena disuruh jadi OB. Ternyata malah dapat kabar bagus. Lo tuh drama banget. Sahut Bunga sambil menepuk bahu Kaira. Tapi gue seneng banget. Akhirnya lo gak perlu takut dipecat. Siang hari. Levina berdiri tegak dengan dagu terangkat. Senyumnya mengembang saat ia menatap gedung tinggi menjulang di hadapannya. Kaca-kacanya berkilauan diterpa matahari siang. Sebentar lagi aku akan jadi nyonya dari pemilik perusahaan ini, gumamnya dengan penuh percaya diri. Ia mengunci mobil mewahnya, membetulkan kacamata hitam, dan melangkah anggun menuju pintu utama. Gaun hitam ketat dengan belahan tinggi menampakkan kakinya yang jenjang, membuat setiap kepala menoleh, baik pria maupun wanita. Levina tersenyum lebih lebar, ini yang ia suka, perhatian. Begitu masuk, langkahnya langsung mengarah ke meja resepsionis. Ia melepas kacamatanya perlahan, memperlihatkan riasan wajah yang sempurna. Selamat siang. Nona Levina, ada yang bisa kami bantu? Sapa resepsionis dengan sopan. Saya mau bertemu Mas Airlangga. Apa dia ada di ruangannya? Tanyanya dengan senyum ramah yang palsu. Resepsionis yang mengenakan blazer hitam dan rambut disanggul rapi itu tampak sedikit canggung sebelum menjawab. Pak Airlangga sedang ada rapat penting, jadi beliau tidak bisa diganggu. Sekejap senyum Levina menghilang. Wajahnya menegang. Tolong beritahu Mas Airlangga, calon tunangannya datang, katanya dengan suara dibuat manis tapi bernada perintah. Baik. Mohon tunggu sebentar. Sang resepsionis mengangkat telepon dan menekan tombol ekstensi. Levina melipat tangan di dada, matanya menelusuri seluruh interior kantor. Ia mengabaikan tatapan tak nyaman dari beberapa karyawan yang melihatnya. Maaf, Nona Levina. Pak Stephen bilang Pak Airlangga tidak bisa diganggu. Silakan datang kembali lain waktu. Levina mengepalkan tangannya. Bilang pada Stephen, aku mau ke sana bertemu Mas Airlangga. Desisnya tajam, lalu langsung melangkah menuju lift VIP. Maaf, Nona, tidak bisa masuk ke area itu tanpa izin. Seru resepsionis lain sambil mencoba mencegah. Namun Levina sudah terlalu jauh untuk dicegah. Sementara itu, sang resepsionis buru-buru menelpon Stephen.
Aku harus menemui Mas Airlangga. Ini urusan penting, gumam Levina dengan penuh tekad. Ia menekan tombol ke lantai 5, lantai tempat pertemuan penting biasanya berlangsung. Kering. Pintu lift terbuka. Ia keluar dengan langkah mantap, sepatu hak tingginya berdetak di lantai marmer. Di hadapannya, berdiri pintu besar dengan logo perusahaan mengilap di tengahnya. Mas Airlangga, aku datang, ucapnya hendak membuka pintu dengan penuh percaya diri. Namun langkahnya langsung terhenti. Stephen yang berdiri di depan pintu mencengkram tangan Levina. Siapa yang menyuruhmu datang kemari? Apa kamu tidak dengar kata resepsionis? Bentak Stephen, suaranya menahan marah. Levina menepis tangan Stephen. Siapa kamu? Berani sekali menghalangiku. Aku kesini karena aku ingin bertemu Mas Airlangga. Jangan bodoh, Levina. Stephen nyaris membentaknya, tapi semuanya terlambat. Levina membuka pintu ruangan. Semua orang di ruangan itu menengok ke arahnya. Di ujung meja besar, Airlangga duduk dengan ekspresi tajam menusuk. Mas Airlangga, maaf, aku cuma ingin. Lancang sekali kamu berani masuk ke sini. Potong Airlangga, suaranya tajam dan penuh kekecewaan. Suasana ruang rapat mendadak tegang. Semua mata tertuju pada Levina. Levina mencoba tersenyum. Aku hanya ingin bicara sebentar. Ini penting. Tutup mulutmu. Hardik Airlangga dingin. Keluar dari sini. Kami sedang dalam pertemuan penting. Levina tersentak. Wajahnya yang semula percaya diri kini memucat. Ia mencoba bicara lagi, tapi Airlangga mengangkat tangan. Stephen, usir dia. Sekarang juga. Dan sampaikan ke security, mulai sekarang jangan biarkan sembarangan orang masuk tanpa izin.